Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pagi hari ini. Di pertemuan ketiga ini, insyaallah, jadi ada beberapa ruang lingkup materi yang akan kita bahas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin kita capai adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kedudukan hukum lingkungan di secara global, ya, di dunia internasional. Sub capaian pokok bahasan atau capaian pembelajaran mata kuliah ini mengenai kemampuan mahasiswa untuk mampu menjelaskan, memahami tentang ruang lingkup dan kedudukan hukum lingkungan. Yang menjadi materi-materi pembelajaran kita insya Allah, yang pertama adalah prinsip lingkungan hidup global atau hukum lingkungan global, kemudian apa saja peristilahan-peristilahan hukum lingkungan, kemudian pengertian hukum lingkungan dan ruang lingkup hukum lingkungan. Baik, Anda sekalian, saya akan share ya materinya. Ya, ini prinsip hukum lingkungan global ya. Jadi pada umumnya setiap energi yang memasuki sebuah organisme, populasi atau ekosistem, ya, itu dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Kalau kita belajar fisika dulu, yang dimaksud dengan energi itu adalah kapasitas ya yang dimiliki untuk melakukan suatu aktivitas, menghasilkan tenaga. Jadi Anda dalam beraktivitas sehari-hari membutuhkan energi. Apa sumber energi bagi manusia itu? Ya, karbohidrat dan lain sebagainya. Ya. Itulah yang membuat manusia mampu beraktivitas sehari-hari. Di lingkungan kita akan banyak kita temukan sumber-sumber energi. Sumber energi alami yang kita lihat seperti angin, air, cahaya ya, dari matahari, itu semua merupakan sumber energi. Dewasa ini begitu banyak sumber energi yang tercipta melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang paling mutakhir itu adalah energi listrik dan energi nuklir. Ya. Energi listrik ini sedang digalakkan di hampir seluruh belahan dunia. Jadi mobil-mobil itu akan meninggalkan sumber energi fosil base, tapi membangun model dan sumber energi baru dan terbarukan seperti listrik. Nah, dalam konsep hukum alam, ilmu hukum alam ya, dalam konsep natural science maksud saya, ya, ilmu alam, setiap energi yang memasuki organisme hidup atau populasi atau ekosistem itu dianggap sebagai energi tersimpan dan terlepaskan. Tidak dapat dirubah dari satu bentuk, dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang dan tidak dapat dihancurkan atau diciptakan. Jadi kalau Anda mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak, itu Anda bisa konversi dalam bentuk aktivitas, misalnya Anda bermain bola, Anda berolahraga, dia keluar dalam bentuk keringat. Tetapi dia tidak akan hilang dalam tubuh kita dan tidak akan dihancurkan. Dia pasti tersisa sedikit. Nah, itu konsep energi. Nah, demikian pula dengan sistem energi yang bekerja dalam lingkungan hidup kita. Ya.
polusi pembakaran misalnya, polusi pembakaran rumah tangga di dapur, di pabrik-pabrik dan industri-industri, itu pada pokoknya ya, tidak semua dapat terlepaskan atau keluar ya, melalui proses pemanfaatan energi, tetapi akan ada yang tersimpan dalam sebuah ekosistem dan populasi. Inilah yang menimbulkan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan hidup. Karena energi yang tersisa ini dapat merusak lingkungan hidup jika tidak diatur dan tidak ditata kadarnya. Ya, dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Pemanfaatan energi nuklir yang tidak dikelola dengan baik, nah, itu akan menyisakan sisa-sisa energi yang limbahnya dapat ya, menimbulkan kerusakan lingkungan. Bahkan untuk nuklir itu lebih parah ya, dapat menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu bisnis-bisnis dan industri rumah sakit itu harus memiliki sistem proteksi yang tinggi ya, terhadap pengelolaan output dari pengelolaan energi nuklir yang mereka gunakan, ya. Seperti teknologi CT scan ya, dan teknologi MRI yang lagi marak dan berkembang ya di industri dunia kesehatan. Nah, itu semua memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup karena dia mengelola energi yang memasuki dan mencampuri ya, organisme hidup, populasi serta ekosistem, yang tentu saja menimbulkan sisa-sisa limbah produksi yang dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup. Ya. Jadi tidak ada satu sistem perubahan energi yang efisien, yang betul-betul bersih. Ya. Kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup itu selalu ada. Tidak ada satu sistem kerja yang dapat mengubah atau menggunakan energi dengan betul-betul efisien. Berarti dalam setiap penggunaan energi selalu ada yang tersisa. Nah, yang tersisa ini disebut sebagai entropi atau sisa-sisa energi yang tidak terpakai. Inilah yang dapat merusak dan mempengaruhi lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita ya. Nah, secara keseluruhan, materi, energi, ruang, waktu, dan segala keanekaragaman hayati itu disebut sebagai atau dikategorikan sebagai sumber daya. Prinsip-prinsip ini akan memberikan petunjuk kepada kita tentang jenis dan fungsi-fungsi sumber daya alam bagi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Yang sekaligus juga sebagai dasar memprediksi tentang kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya satu atau lebih unsur di dalamnya yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi artinya keanekaragaman hayati yang diciptakan oleh Tuhan ini harus terpelihara dengan baik. Keanekaragaman hayati ini tidak boleh dirusak, ya, tidak boleh tercemari hanya karena aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, harus terkelola dengan baik. Walaupun mungkin ya, sumber-sumber energi itu tidak dapat dikelola secara efisien, tetapi sisa-sisa entropi, sisa-sisa energi yang tidak terpakai itu dapat ditekan kadarnya sesuai dengan daya tampung lingkungan hidup, agar lingkungan hidup ini tetap memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Ketika lingkungan hidup ini kehilangan daya dukungnya terhadap kehidupan manusia, maka berakibat pada kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan itu dapat berdampak fatal terhadap kehidupan manusia sendiri. Bencana-bencana alam yang terjadi ini tidak lain adalah merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu tidak terjadi dalam satu dekade ya, tetapi itu adalah akibat dari
aktivitas dan perbuatan manusia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin puluhan tahun dan ratusan tahun. Jadi aktivitas kita hari ini itu akan berdampak pada masa depan anak cucu kita kelak. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang telah pernah saya paparkan, ini menjadi penting. Kesadaran akan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk kita garis bawahi. Kita berikan perhatian khusus dalam hati sanubari kita dan pemikiran kita. Karena dunia internasional sekarang memberikan perhatian khusus terhadap environmental ethic, perilaku kita dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Ini menjadi penting. Bahkan di dunia internasional, environmentalism, paham-paham tentang lingkungan hidup itu menjadi sebuah grammar. Jadi Anda berinteraksi dengan dunia internasional akan ditanya, can you speak about environmentalism? Jadi Anda tidak ditanya apakah Anda bisa berbahasa Inggris. Ya, sekarang yang pengetahuan teknologi sudah mampu menghilangkan batas-batas bahasa. Begitu banyak aplikasi yang dapat menerjemahkan bahasa dengan sangat cepat. Yang terpenting di dunia internasional sekarang adalah di dunia global, ketika Anda bisa hidup dan bersahabat dengan lingkungan, membawa pemahaman-pemahaman tentang environmentalism, maka Anda adalah sahabat dunia internasional. Tetapi ketika Anda tidak mengerti tentang environmentalism, maka Anda dianggap buta huruf. Anda dianggap buta aksara karena environmentalism di dunia internasional sudah menjadi suatu sistem grammar tersendiri. Diskusi tentang hukum di dunia internasional secara global tidak akan lengkap sebelum kita paham dan tuntas mengenai environmentalism. Nah, itulah pentingnya maka hukum lingkungan menata dan mengatur. Peristilahan hukum lingkungan yang kita kenal, mungkin suatu hari nanti Anda membaca literatur asing, maka ada banyak istilah. Paling tidak saya kemukakan kepada Anda istilah, 3 istilah ini ya. Dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai environmental law, hukum lingkungan. Dalam bahasa Belanda disebut milieurecht. Sementara di Indonesia populer disebut sebagai hukum lingkungan. Akan tetapi Mokhtar Kusumaatmaja memberikan terminologi lain, yakni hukum lingkungan hidup manusia. Sementara deklarasi Stockholm itu memberi nama Human Environmental Law. Itu kira-kira istilah yang biasa Anda temukan di literatur asing jika Anda membacanya. Nah, dengan demikian maka kita dapat rumuskan pengertian hukum lingkungan. Ada beberapa pakar yang saya kutip. Pengembangan dari pengertian-pengertian ini silakan Anda perkaya dengan literatur lain, dengan referensi lain. Belajar tentang hukum itu maka sebenarnya adalah mengembangkan literasi. Tugas kami hanya menyadur dan membuat resam. Yang saya paparkan di sini ada 4 pengertiannya hukum lingkungan. Untuk memperkaya hasanah keilmuan Anda sekalian, silahkan Anda bisa cari sendiri literatur yang lain. Misalnya menurut Munajat Danusaputro, hukum lingkungan itu adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Jadi mengatur tentang hukum agar ditata sedemikian rupa, tentang lingkungan agar ditata sedemikian rupa, agar mampu memberikan maslahat bagi seluruh manusia. Sementara menurut Mokhtar Kusumaatmaja, hukum lingkungan itu adalah sistem pendekatan yang terpadu atau utuh menyeluruh yang harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Jadi sebuah pendekatan yang terpadu dan utuh menyeluruh. Terpadu maksudnya seragam.
dari pusat ke daerah. Jadi meskipun di pusat sudah membuat regulasi, tetapi di pemerintah daerah tidak menjalankan, nah itu sama saja. Utuh menyeluruh itu menyangkut seluruh aspek ya secara komprehensif. Penerapannya harus diterapkan oleh hukum agar dapat mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Menurut Drupstein, hukum lingkungan itu adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya. Lingkungan alam yang dimaksud di sini adalah tidak hanya menyangkut yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, ya. Tidak, tetapi dalam arti seluas-luasnya. Jadi meskipun Anda sesekali datang mendaki ke Gunung Bawah Karaeng, tapi jika semua manusia melakukan itu, maka itu dapat merusak ya. Nah, baru dilakukan penelitian ya, bahwa salah satu tiang-tiang dunia itu adalah Gunung Bawah Karaeng. Yang sebenarnya ya, tidak boleh dipijak ya, oleh manusia dalam jumlah yang banyak dan besar. Setiap pijakan itu dapat mengganggu. Dia dianggap sebagai tiang penyangga bumi. Nah, jadi kalau Anda terus-terus berkunjung ke sana, meskipun tidak berinteraksi setiap hari, tetapi itu dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup. Sementara menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan itu adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Jadi bukan cuma mengatur hubungan manusia, tetapi timbal balik ya antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Nah ini kira-kira ruang lingkup hukum lingkungan ya. Saya kemukakan di sini ada 6 ruang lingkupnya. Ada hukum tata lingkungan, ada hukum perlindungan lingkungan, ada hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum lingkungan transnasional atau internasional. Nah, ini kaitannya dengan hubungan antar negara. Lalu hukum sengketa lingkungan dalam kaitan dengan penyelesaian masalah ganti kerugian dan lain sebagainya. Nah, jadi hukum acaranya ini ya. Nah, jadi yang di lima di atas ini, hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, dan hukum lingkungan internasional, itu merupakan hukum material. Sementara hukum sengketa lingkungan, nah ini adalah hukum formil dalam kaitannya dengan penyelesaian atau sengketa di bidang hukum lingkungan. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas, silahkan. Saya persilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, Nuraini. Silakan Anda. Baik, terima kasih Pak. Mau bertanya mengenai yang tadi telah Bapak jelaskan, itu bagaimana dampak pembangunan sektor industri khususnya di negara berkembang seperti Indonesia terhadap kerusakan lingkungan hidup, terus kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen hukum lingkungan supaya bisa mengantisipasi kerusakan lingkungan yang terjadi, Pak. Ya, baik ya. Jadi saya kira pertanyaannya cukup baik. Jadi betul negara berkembang itu dituntut dengan pembangunan industri ya, secara terus-menerus ya.
Nah, jadi perubahan masyarakat dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri, sehingga industrialisasi tidak dapat dihindari. Setiap kegiatan, apalagi kegiatan industri, tentu saja memiliki dampak ya, terhadap lingkungan hidup. Nah, misalnya seperti pembangunan pembangkit listrik, ya. Misalnya dengan batu bara, atau pembangunan perumahan ya, dengan memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang merupakan daerah-daerah resapan. Atau misalnya industri-industri yang membutuhkan bahan baku kayu, sehingga terjadi penebangan-penebangan hutan, gundulnya hutan. Gundulnya hutan ini dapat berakibat sangat fatal terhadap lingkungan hidup. Ya. Karena daya serap air itu sebenarnya ada pada hutan-hutan. Nah, jadi semakin banyak pohon, maka daya serap tanah terhadap air dan curah hujan itu semakin baik. Dia akan terserap masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi kalau hutan itu gundul, maka daya serapnya itu rendah, maka dia akan mengalir dan turun ke sungai. Nah, itu hakikat air seperti itu, dia akan mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Turun ke sungai, dan dari sungai dia akan mengalir ke tempat-tempat pemukiman. Maka terjadilah banjir. Ditambah lagi daerah-daerah resapan seperti sawah, rawa, dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai tempat-tempat pemukiman. Nah, jadi dia menjadi tempat yang tidak lagi meresap ya air ya. Bahkan rumah-rumah kalian sekarang itu hampir tidak ada sisa tanahnya ya. Semuanya di batu. Semuanya di semen. Nah, sehingga daerah resapan itu semakin kurang. Ini akibat dari industrialisasi masyarakat. Ya. Dia bergeser menjadi masyarakat industri yang tentu saja memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah melalui instrumen hukum lingkungan membuat pagar untuk itu. Ya. Ada upaya instrumen administratif ya, untuk mencegah. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Instrumen administratif itu misalnya analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas masyarakat itu yang dicurigai dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan, maka dia harus mendapatkan, harus mengurus ya, dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Di situ akan dianalisis mengenai seberapa besar pengaruhnya. Dia harus mempunyai sebuah sistem pengelolaan limbah, agar limbah-limbah produksinya itu dapat tersaring, dan yang dilepas ke lingkungan hidup itu adalah limbah-limbah yang sudah tertakar ya. Sudah sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup ya. Nah, kemudian ada instrumen sanksi. Nah, jika dilanggar maka ada sanksi, baik teguran maupun pencabutan izin usaha. Dan ada juga sanksi-sanksi, instrumen sanksi pidana misalnya. Jadi ini multidisipliner. Nah, ada hukum administratifnya di sini, ada hukum pidananya, dan ada hukum perdatanya, ya, instrumen ganti rugi. Jadi rakyat atau masyarakat yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sidang pengadilan. Jadi multidisipliner. Nah, tahapan itu akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik ya, saya kira itu saja Ananda. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Baik. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.